Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, coba bayangkan, pernah nggak sih kalian mikir apakah harta yang kita punya ini benar-benar milik kita? Atau kenapa ada orang kaya raya, sementara yang lain hidup serba kekurangan? Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul karena memang harta adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita. Tapi masalahnya, banyak juga konflik yang terjadi justru karena harta. Nah, disinilah Islam hadir dengan pandangan yang unik dan berbeda dari sistem lain. Kalau kita lihat, dalam kapitalisme, harta dianggap milik mutlak individu. Setiap orang bebas mencari harta dengan cara apapun dan bebas memanfaatkannya sesuka hati. Sebaliknya, sosialisme menghapus hak milik pribadi. Semua kekayaan dikuasai oleh negara, lalu negara yang membagikannya. Lalu, bagaimana dengan Islam? Islam punya pandangan yang berbeda. Dalam Islam, harta bukan milik mutlak manusia, tapi amanah dari Allah. Kita hanya sebagai pengelola sementara. Jadi, meski kita bekerja keras dan punya banyak harta, tetap saja semuanya berasal dari Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah sendiri menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang artinya, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Maksudnya apa? Maksudnya, harta itu penting, tapi bukan segalanya. Harta hanyalah hiasan dunia, sementara amal soleh adalah investasi yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, dalam Islam ada 3 jenis kepemilikan. Pertama, kepemilikan individu, yaitu harta yang kita dapat dengan cara sah seperti bekerja, warisan, hibah, hadiah, atau pemberian negara. Kedua, kepemilikan umum, yaitu harta yang diperuntukkan bagi masyarakat bersama. Misalnya air, listrik, jalan, udara, atau sumber daya alam seperti emas dan minyak. Harta seperti ini tidak boleh dikuasai oleh segelintir orang. Dan yang ketiga, kepemilikan negara, yaitu harta kaum muslimin yang dikelola oleh negara. Contohnya rampasan perang atau harta tanpa ahli waris. Lalu bagaimana cara kita memperlakukan harta? Islam sudah jelas mengatur, harta harus digunakan untuk hal-hal yang produktif, bukan ditimbun atau dimonopoli. Wajib dikeluarkan zakat agar bisa didistribusikan secara adil, dan tentu saja harta harus dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Sekarang saya mau tanya, kalau kita punya harta banyak tapi diperoleh dengan cara haram, apakah itu tetap membawa kebaikan? Jelas tidak. Islam mengajarkan bahwa ada harta halal dan ada harta haram. Haram bisa karena zatnya, misalnya babi dan khamar, bisa juga karena cara mendapatkannya, seperti hasil korupsi, penipuan, atau riba. Dampaknya pun serius. Doa sulit dikabulkan, hati jadi condong pada maksiat, bahkan terancam siksa neraka. Jadi teman-teman, apa sih sebenarnya kedudukan harta? Harta adalah perhiasan dunia, tapi sekaligus amanah. Semakin kita kejar, kadang justru semakin menjauh. Tapi kalau kita mendekat kepada Allah, insya Allah harta akan mendekati kita. Yang lebih penting lagi, harta seharusnya kita kelola menjadi amal kebaikan yang kekal, atau al-baqiyatus sholihat, seperti sholat, zikir, sedekah, dan amal soleh lainnya. Kesimpulannya, harta dalam Islam bukanlah tujuan akhir. Harta hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menebar manfaat. Dengan pengelolaan yang benar, harta bisa membawa keberkahan, kesejahteraan, dan keadilan, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk masyarakat luas. Jadi, yuk kita renungkan, apakah selama ini harta yang kita miliki sudah benar-benar kita gunakan sesuai dengan ajaran Islam? Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.